Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Hari ini tanggal 8 Agustus, hari Minggu, kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Saya sangat bersyukur kita bisa bersama di dalam ibadah ini. Mari kita akan memulai ibadah ini. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan tunduk kepala, kita memasuki saat teduh. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama memuji Tuhan. Mari kita beri hormat kepada Tuhan kita. Berilah hormat padaku. Berilah hormat padaku. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat padaku. Patut pujilah terus. Ini Allah pemberi berkat. Puji Allah segala bangsa. Puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu. Berilah hormat padamu. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padamu. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat padamu. Patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat. Puji Allah segala bangsa. Puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu. Berilah hormat padamu. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Bacaan bertanggapan terambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-20 hingga ke-23. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian.
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bersama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan dan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan masih menyertai kami sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Dalam kondisi yang sulit ini, pandemi masih melanda di sekitar kami, dan bersyukur Tuhan melindungi kami. Tuhan, kami mohon kasih sayang-Mu menyertai kami. Biarlah kami boleh tetap bersyukur dalam kondisi apapun, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersama beribadah kepadamu. Kami mau mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuliakan-Mu. Kami mohon padamu ya Tuhan, sertai ibadah kami sampai selesainya. Kami berdoa untuk syukur dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Bapak Ibu, meskipun pandemi melanda di sekitar kita, meskipun tetangga kita ada yang sakit, meskipun saudara kita, keluarga kita ada yang sakit, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan meragukan kasih setia Tuhan. Jangan sedikit pun kita ragu bahwa Tuhan meninggalkan kita. Jangan. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sudah merebut kita. Tuhan jadikan kita anaknya. Walau 1000 orang rebah di kanan kita, 10.000 rebah di sisi kita, Tuhan tetap beserta dengan kita. Allahku adalah penolongku. Mari kita nyanyikan lagu Walau 1000 rebah. Tiada pernah aku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun
goyang, Pak Yesus terangku. Salahku goyang, Pak Yesus terangku. Salahku goyang, Pak Yesus terangku. Bapak Ibu, yakinlah, jangan goyah. Tuhan beserta dengan kita. Mari saya ajak kita untuk tunduk kepala. Kita mau mengakui dosa-dosa yang sudah kita perbuat sepanjang minggu ini. Kalau kita pernah meragukan pimpinan Tuhan, kalau kita pernah menyaksikan apa yang telah Tuhan perbuat sepanjang hidup kita, mari saat ini kita akui dosa-dosa kita. Kita mau meyakinkan diri kita kembali. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami banyak berbuat dosa dalam hidup kami. Kami sering melihat dunia ini, melihat kasih Tuhan selalu dengan logika kami, selalu dengan apa yang ada di dalam pikiran kami. Bagaimana kami harus melalui sehari demi sehari dengan tidak berbuat dosa. Tuhan, kami anak-Mu yang lemah ini datang kepadamu, memohon ampun untuk semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Dosa kami seperti merah, membara, membuat Tuhan menjadi gampang memalingkan wajahnya kepada kami. Ampuni kami Bapa, jangan Kau berpaling daripada kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, pikiran kami, segala yang sudah kami lakukan yang tidak membuat Tuhan senang terhadap kami. Tuhan, ampuni kami. Kami mau berusaha hidup benar. Sehari demi sehari kami mau berusaha tidak berbuat dosa. Tolong kami Bapa, bantu kami untuk kembali menjadi putih seperti salju. Bantu kami Bapa untuk boleh berjalan beriring bersama denganmu. Biar firman-Mu yang kami baca setiap hari, yang kami renungkan boleh menjadi pelita bagi kaki kami, yang menuntun kami bisa berjalan beriring bersama denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Dan bersyukur terima kasih untuk pengampunan yang kami dapat. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Bapak Ibu, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti cerinisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain ketumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru untuk setiap kita terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Mari saja kita kembali bersama memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu, mari saya ajak kita bersama bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita bersama-sama dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, saya ajak kita bersama berdoa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk para hamba Tuhan dan misionaris yang ada di seluruh dunia, baik yang ada di pelayanannya di kota maupun yang pelayanannya di pelosok di pedesaan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan setiap hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan atau Injil kepada semua orang. Yang kedua, kita mau berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat GKRI agar tetap terpelihara dan jemaat GKRI bisa menjaga diri dengan baik. Secara khusus kita mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan jemaat GKRI. Yang ketiga, mari kita bersama berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa memohon Tuhan untuk memampukan pemerintah kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Mari saya ajak kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan adalah Bapa kami yang ada di surga. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa untuk setiap hamba-Mu yang Engkau tempatkan di seluruh dunia. Mereka menjalankan misi-Mu, mengabarkan Injil ke setiap pelosok kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya Bapa, tolong sertai hamba-Mu, biarlah mereka boleh mengerti akan visi misi-Mu. Setiap hamba-Mu boleh mengerti akan kehendak-Mu, bahwa penyertaan-Mu juga dirasakan oleh setiap hamba-Mu. Mereka yang melayani di kota, hamba-Mu yang melayani di desa, hamba-Mu yang melayani di pelosok, jauh daripada komunikasi yang baik. Tuhan tolong sertai mereka. Biarlah Injil boleh dikabarkan kepada semua orang. Biarlah kerajaan Tuhan boleh disampaikan dan semua orang mengerti bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Kami mau berdoa juga ya Bapa untuk seluruh jemaat GKRI Roti Hidup. Tuhan tolong bantu kami. Bantu kami untuk boleh tetap sehat. Lindungi kami, jauhkan kami dari COVID. Tuhan, kami saat ini mau berdoa juga untuk jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkan kami. Bapa, kami yang sehat, kami yang belum sakit, Tuhan bantu kami untuk menjaga pola hidup kami. Bantu kami untuk boleh menjaga diri kami dengan protokol kesehatan yang ketat. Ingatkan kami selalu untuk menjaga diri. Bapa, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada setiap kami. Kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bantu pemerintah kami. Tuhan bantu Presiden Jokowi. Tuhan tolong bantu para menteri, gubernur. Tuhan tolong bantu wali kota, bupati, lurah, dan sampai kepada RT RW. Bantu ya Bapak setiap mereka yang menjadi wakil rakyat. Mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan masalah demi masalah di setiap daerah, sehingga Indonesia boleh kembali pulih, sehingga Indonesia boleh kembali maju, kembali dalam arah yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bantu seluruh rakyat Indonesia Bapak untuk boleh bekerja sama dengan pemerintah untuk memulihkan Indonesia ini, baik secara kesehatan, secara ekonomi, keamanan. Terima kasih Bapak untuk kasih sayang-Mu kepada Indonesia. Terima kasih Bapak untuk kasih sayang-Mu kepada setiap kami semua. Kami berdoa mengucap syukur berterima kasih di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari saya ajak kita kembali bersama memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Averius Waruwu. Mari kita memuji lagu nomor 163, Firman-Mu, Pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali di dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan juga di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk jemaat Tuhan, untuk beribadah walaupun lewat online saja ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati setiap kami, di dalam kami menyiapkan hati kami, dalam kami membuka Alkitab kami untuk merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, membuka hati kami, pikiran kami, sehingga di dalam merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti, memahami isi hati Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Berkati juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman pada pagi hari ini, sehingga hamba-Mu menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu di dalam menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Berkati pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kiranya kehendak Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin di dalam menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-36. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 33. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita patut bersyukur Bapak Ibu, kita hidup dalam bangsa yang besar dan berwilayah yang luas, juga memiliki kelimpahan sumber daya alam di dalamnya, yaitu bangsa Indonesia. Kita juga bersyukur bangsa kita telah merdeka genap 76 tahun pada tanggal 17 Agustus 2021. Tentu kita merasakan banyak perubahan, banyak hal-hal yang baru yang kita nikmati di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia. Tentu semuanya itu Bapak Ibu tidak terlepas dari perjuangan nenek moyang bangsa kita, dan tidak juga terlepas dari pertolongan Allah Tritunggal. Bapak Ibu saudara-saudari, kita di dalam berkehidupan di dalam bangsa Indonesia ini, tentu kita secara jasmani atau secara fisik kita sudah merdeka. Namun tidak semuanya merdeka secara rohani atau secara spiritualitas. Kenapa? Karena kita hanya merdeka
secara fisik saja. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-36, menceritakan tentang sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, ketika Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang Yahudi atau sekelompok orang-orang saat itu, di antara orang-orang Yahudi ada yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah dari surga yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Nah, ketika ada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah diutus oleh Bapa atau Yesus adalah Mesias, anak Allah, mereka percaya. Nah, namun di dalam kepercayaan itu Yesus tidak hanya sekedar menerima perkataan mereka yang menyatakan kami percaya bahwa engkau adalah Mesias yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu di dalam pembacaan kita tadi, di dalam ayatnya yang ke-30, di situ menyatakan bahwa orang-orang Yahudi percaya ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah, diutus Bapa untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, ketika mereka sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus menyatakan bahwa kamu tidak boleh hanya sekedar kata kamu percaya kepada aku. Tapi Yesus menyatakan harus sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya, harus sungguh-sungguh mengenal Dia, harus sungguh-sungguh tinggal di dalam kebenaran-Nya. Maka kebenaran itu menyatakan dan memerdekakan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-31 dan 32. Di mana Yesus menegaskan kepada orang-orang percaya Yahudi bahwa mereka tidak hanya sekedar percaya atau tidak hanya sekedar kata-kata diungkapkan bahwa kami percaya bahwa engkau adalah Mesias. Yesus mengajak mereka, kalau kamu sungguh-sungguh percaya, kamu harus hidup di dalam kebenaran firman-Ku, dan kamu harus menjadi murid-Ku, dan kamu harus mengenal Aku lebih dalam lagi, dan harus kamu hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Karena kita adalah masih belum merdeka secara sesungguhnya, karena semua orang, semua manusia belum mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Nah, bagaimana respon orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu belum merdeka? Mereka menyatakan di dalam ayatnya yang ke-33. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, respon orang-orang Yahudi terhadap perkataan Yesus yang menegaskan bahwa kamu tidak hanya sekedar percaya sama saya, tapi kamu harus sungguh-sungguh menjadi murid saya, hidup di dalam firman-Ku, dan kamu akan dimerdekakan oleh kebenaran. Saya akan membacakan bagaimana respon mereka ketika Tuhan Yesus menyatakan hal itu kepada orang-orang itu. Dalam ayat yang ke-33 dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat bagaimana kebanggaan orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya adalah keturunan Abraham, adalah keturunan orang yang beriman, dengan bangga dan sombong menyatakan dirinya bahwa adalah kami tidak dalam keadaan diperbudak, kami adalah orang-orang bebas. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka berpikir, respon mereka terhadap perkataan Yesus, mereka berpikir secara merdeka secara fisik atau merdeka secara rohani, atau bukan secara rohani. Mereka berpikir bahwa yang dimaksud Yesus adalah mereka sudah merdeka dari jajahan atau dari penindasan. Kalau kita memperhatikan juga pada saat itu orang-orang Yahudi masih hidup di bawah pemerintahan
Romawi pada saat itu. Sebenarnya secara fisik, secara kebangsaan mereka masih di bawah pemerintahan Romawi saat itu. Tapi dengan sombong dan bangga menyatakan pada Yesus, kami bukan orang-orang yang diperhamba. Kami adalah keturunan Abraham. Karena mereka tidak mengerti bahwa yang dimaksud Yesus adalah merdeka dari perbudakan dosa. Merdeka dari kematian. Merdeka dari kebinasaan, di mana mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka hidup di dalam melakukan dosa. Nah, sebab upah dosa adalah maut. Kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa adalah maut. Tentu Bapak Ibu tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah ketika kita masih hidup di dalam dosa. Nah, ketika mereka menyatakan dirinya adalah kami sudah merdeka, kami sudah tidak ada diperbudak, baru Yesus menegaskan bahwa diri mereka sedang diperbudak, sedang diikat dan dibelenggu oleh dosa. Tuhan Yesus menegaskan di dalam ayat yang ke-34 dan 35. Di sana kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, mari kita melihat Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ini jelas Bapak Ibu, ketika Yesus mendengar bahwa mereka adalah orang bebas, tidak hidup di dalam perhambaan apapun. Yesus menegaskan, kamu salah berpikir tentang hal itu. Yesus menyatakan bahwa kamu adalah hidup di bawah perbudakan dosa. Kamu masih belum merdeka sungguh-sungguh. Perlu dimerdekakan supaya kamu memperoleh hidup yang kekal dan masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika Tuhan Yesus menyatakan hal ini, perlu kita ketahui bahwa status kita adalah hidup di bawah hukum dosa. Karena di mana setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia telah menjadi hamba dosa. Manusia jatuh di dalam Kejadian pasal 3 diceritakan tentang ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan hubungan antara Allah adalah putus. Dan manusia adalah hidup diikat oleh dosa. Hidup dibelenggu oleh dosa. Maka dengan hal itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari ikatan dan belenggu dosa. Dia harus memiliki satu penebusan. Dia harus dilepaskan, dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat dan tuntutan hukum dosa. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, yang bisa membebaskan dirinya sendiri dari hukuman Allah, dari murka Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan semuanya itu. Hanya pribadi Allah yang bisa membebaskan manusia yang terbelenggu dari dosa. Yaitu Allah sendiri yang melakukan karya keselamatan, Allah sendiri yang melakukan karya pembebasan kepada umat manusia, yaitu dengan cara mengutus Yesus ke dalam dunia, mengutus anaknya untuk menebus manusia dari dosa, untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua manusia bebas dari dosa ketika Yesus diutus oleh Bapa, hadir di dalam dunia, mati di kayu salib? Apakah manusia semua lepas dari dosa, mengalami kemerdekaan yang sejati? Tentu tidak, Bapak Ibu. Tidak. Hanya orang-orang yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itulah orang yang bebas dari ikatan dosa. Sekali lagi, tidak semua manusia mendapatkan kebebasan, mendapatkan keselamatan dari ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Hanya orang-orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus, yang mendapatkan keselamatan dari
belenggu dosa itu. Dia mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam ayat yang ke-36, Bapak Ibu, ditegaskan bahwa di sana dicatat bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya bahwa tanpa Kristus, tanpa Yesus, kita tidak pernah akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena Yesuslah yang mengerjakan kemerdekaan yang sejati, barulah kita bisa benar-benar sungguh-sungguh merdeka, mengalami kemerdekaan yang sejati, mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa seseorang mengalami kemerdekaan sejati dan yang sesungguhnya apabila dia dimerdekakan oleh kebenaran. Siapa kebenaran? Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita tadi ini adalah menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6, di mana Kristus menyatakan dirinya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu bahwa kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus. Jadi sekali lagi bahwa kemerdekaan yang sejati hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Hanya didapatkan ketika Yesus memerdekakan kita. Tidak semua orang bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Tanpa kemerdekaan dari Kristus, seseorang tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ia masih hidup di bawah perbudakan dosa. Tanpa kita menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, tanpa Yesus memerdekakan kita, kita masih hidup diikat oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, dan membawa kita di dalam kematian. Tentu kita tidak merindukan hidup kita mati. Kita tidak merindukan kita mau hidup di dalam kematian yang kekal. Tentu kita rindu, kita mau hidup memiliki kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Dengan hal itu, berilah diri untuk menerima Kristus. Percaya kepada Kristus. Hidup di dalam Kristus. Maka Kristus itulah yang akan menyelamatkan, memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh. Kita memang sudah merdeka. Merdeka secara fisik, merdeka secara kebangsaan. Tapi kita belum merdeka secara rohani atau secara spiritualitas. Kalau kita belum percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus juga Bapak Ibu menegaskan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang kedua. Di sana dia menegaskan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak mengalami lagi penghukuman, karena telah mengalami kemerdekaan yang sejati dari Kristus. Jadi, orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, orang-orang yang sudah menerima Kristus, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tidak lagi hidup di bawah penghukuman, atau tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, atau tidak lagi hidup di bawah hukum dosa. Dia mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sebab Kristus telah membayar lunas hutang dosa di atas kayu salib dengan dirinya sendiri. Sekali lagi bahwa kemerdekaan yang sejati hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Hanya didapatkan melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sudahkah Bapak Ibu, saudara-saudari mengalami kemerdekaan yang sejati dari Kristus? Maukah saudara-saudariku mendapatkan kemerdekaan yang sejati dan tidak hidup di dalam perbudakan dosa? Bagaimana caranya untuk mendapatkan kemerdekaan yang sejati? Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, hidup di dalam firman Allah. Yang kedua, relakanlah, berikanlah dirimu untuk menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh
dan militan. Yang ketiga, berusahalah dan belajarlah lebih dalam untuk mengenal Kristus tanpa mengenal lelah dan tanpa menoleh ke belakang. Dengan ini, maka kebenaran atau Kristus memberikan kemerdekaan yang sejati. Sekali lagi, marilah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau mau mengalami kemerdekaan yang sejati, kalau mau dimerdekakan oleh kebenaran, bagaimana mungkin kita bisa merdeka kalau kita tidak hidup di dalam firman Allah? Karena melalui firman Allah kita bisa mengenal Allah yang sesungguhnya. Lalu kita harus merelakan diri, kita harus memberi diri untuk mau menjadi murid Kristus, untuk mau hidup bersama dengan Kristus. Kita harus berusaha belajar untuk mengenal Kristus lebih dalam, untuk memahami Kristus lebih dalam, sehingga dengan kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Yesus Kristus, maka kita mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Saudara-saudariku, mungkin di antara kita yang menonton saat ini, ada yang masih belum menerima, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini, saya mengajak saudara, Bapak, Ibu, untuk mau menerima Kristus, untuk memberikan kemerdekaan yang sejati kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang menonton saat ini. Maukah Bapak, Ibu, saudara-saudari menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar saudara-saudari dimerdekakan oleh Kristus? Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, sebagai kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yang sudah dilepaskan dari perbudakan dosa, marilah kita hidup melakukan hal-hal yang baik, mewujudkan, menyatakan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan lagi kita hidup sama seperti orang-orang yang belum dimerdekakan oleh Kristus. Marilah kita tujukan buah yang baik di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita tinggal. Secara khusus di tengah-tengah keluarga kita, tujukanlah kehidupan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati. Berbuatlah baik di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita hidup. Lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesus satu-satunya adalah yang dapat memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Hanya Kristuslah satu-satunya yang bisa memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Maka dengan hal itu, terima Yesus, percaya kepada Yesus, akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah Juru Selamat kita satu-satunya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita untuk terus berpegang, untuk terus mengiring Kristus sampai akhir hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami hari ini bahwa kemerdekaan yang sejati kami peroleh hanya di dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar, biarlah mengingatkan kami, menguatkan kami di dalam mengiring Engkau, supaya kami memiliki komitmen yang sungguh di dalam mengikut Engkau sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati. Biarlah kami tidak berubah di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini. Biarlah kami tetap setia sampai akhir hidup kami, sehingga kami dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, sehingga kami hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Jika selama ini juga Tuhan Engkau mendapatkan kami hidup seperti orang-orang yang belum merdeka, ampuni kami, ampuni dosa kami. Ajar kami untuk selalu setia. Ajarlah kami untuk selalu menyatakan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarlah kami untuk
menyatakan buah-buah dari kemerdekaan yang sejati di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami yang belum mengenal cinta Tuhan. Biarlah mereka lewat hidup kami, mereka sungguh mengenal Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya dapat menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan dapat dikirim melalui rekening yang sudah tertera di layar. Sambil persembahan jalankan, marilah kita menyanyikan satu lagu Betapa Hatiku dari buku Kidung Pujian nomor 148. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya, yang telah Engkau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul bukan karena kekuatan atau kehebatan kami, tetapi hanya karena kekuatan-Mu lah yang memberikan segalanya. Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan warta. Untuk ibadah sekolah minggu akan dilakukan secara online pukul 8 pagi. Ibadah pemuda remaja Ora et Labora setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Untuk ibadah kaum wanita diliburkan selama PPKM. Untuk laporan persembahan, Bapak Ibu dapat melihat di layar. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita menyanyikan doksologi. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita terima berkat yang berasal dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati.